Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di edukasi online di Dimex Education Center live on Zoom webinar. Oke, seperti biasa kita di sini akan analisa market ya. Dan tadi di grup juga, di kelas juga masih ada posisi untuk goldnya ya. Ini akunnya Miss Chanlin. Di gold dengan posisi sell ya semuanya. Oke, untuk analisa gold sendiri kita masih sesuai setup dan plan ya di kelas ya. Stop loss di 1781 untuk exit point loss-nya di average 1781. Nah, ini di sini sebagai acuan untuk kita exit point loss-nya. Oke, kenapa bisa seperti itu? Oh, masih banyak. Sini saya menggunakan Fibonacci ekspansi ya. Bapak Ibu bisa ikutin. Di sini ada charting tools yang namanya Fibonacci ekspansi untuk menentukan atau untuk kita mengetahui target seberapa jauh ini gold akan kenaikannya kayak gitu. Nah, kita bisa tarik Fibonacci ekspansi ini dari low-nya di titik sini, titik A ke titik B. Di sini ya. Dari low ini, lower low-nya ke higher low-nya di sini. Lalu ini ada satu titik lagi ke higher low-nya. Nah, di sini. Jadi ada 3 titik untuk Fibonacci ekspansi ini. Kita sebut titik pertama titik A ya. Nah, ini di sini. Saya biasanya acuannya di shadow-nya, shadow ke shadow. Nah, sama kayak juga. Ini juga titik A, B, lalu titik terakhir C di sini. Di higher low-nya, lower high-nya, sorry, balik. Dan kita bisa tandain untuk level dari Fibonacci ekspansi ini di sini. Level pertama dari Fibonacci ekspansi ada di level 61.8. Nah, saya mark pakai horizontal line seperti ini dan ketemu price-nya atau harganya di 1778 poin, kita buletin 1778.50. Dan nah di sini ini bisa acuan sebagai resisten kuatnya, pas banget ya. Jadi area pantulannya tuh di area di level Fibonacci ekspansi di 61.8 ini. Jadi dia masih ada potensi untuk penurunannya. Kayak gitu. Lalu secara chart pattern juga dari kacamata saya terdapat chart pattern yang bernama rising wedge. Untuk tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Tas. Nah,
Miss Chenli-nya kemana Mas? Tadi tuh lagi sholat dulu katanya Mas Pak Eko atau akan kesini atau enggak, nggak tahu, tapi saya langsung mulai aja kayak gitu. Nah kayak gini ya, ini sebagai pola rising wedge. Kita bisa tarik garis trend line ini, dua garis trend line ini dengan acuan yang pertama itu minimal ada 2 titik higher-nya. Misalkan saya ditarik garis trend line ini yang pertama ya, yang resistennya itu di acuannya itu di shadow ini. Lalu acuan yang kedua itu di shadow di sini. Yang ini ya udah di mark juga tadi sebagai titik B-nya ya, A, B, C, lalu ketemu D-nya di level 618 Fibonacci ekspansi kayak gitu. Oke. Nah, ini kita nemu juga titik yang ketiganya di sini kayak gitu. Sorry, di sini ya. Oke, udah nemu nih, udah nemu trend line resistennya yang pertama. Lalu ada satu garis lagi di sini kita sebut juga sebagai trend line supportnya atau trend line bawahnya. Sama, acuannya minimal kita bisa tarik garis trend line ini, acuannya minimal ada 2 titik spot higher low dan higher high-nya. Nah ini acuan yang pertamanya tuh di sini, sama di shadow-nya juga. Lalu acuan yang keduanya untuk tarik garis trend line supportnya ini di sini, sudah di mark juga ya, kayak gitu. Nah di sini. Terus lalu kita tarik garis ke atas ini dan nemu juga titik yang ketiganya di sini kayak gitu. Nah untuk untuk logikanya sendiri, untuk logiknya sendiri pola rising wedge ini kita lihat di chartnya ini si dorongan bayarnya itu semakin mengkerucut ya, semakin mengecil. Jadi indikasi untuk si bayarnya di XAU ini khususnya di time frame H1 ya, ini udah melemah kayak gitu. Untuk analogi chart pattern yang bernama pola rising wedge ini. Nah, ini kan kelihatan banget kan. Jadi si wave-nya itu semakin ke atas makin mengecil. Nah, analoginya atau logiknya itu, jadi si buyer ini udah mulai memperhatikan pelemahannya kayak gitu. Nah, ini kan saya mark juga wave yang pertama A, B, C, D. Nah, ini kan semakin mengecil ya, semakin mengerucut. Nah, indikasinya seperti ini untuk pola rising wedge kayak gitu. Jadi untuk XAU ini masih potensi untuk penurunannya masih sesuai dengan setup yang diberikan di kelas ya, di grup WA kayak gitu. Dengan harapan ya targetnya minimal ke area sini lagi. Nah, di sini. Pas. Nah, kayak gini lah.
harapannya tuh ya. Ini untuk pola rising wedge kayak gitu. Adapun nanti bisa juga membentuk pola-pola yang lain kayak gitu. Pola-pola yang mendukung untuk reversalnya. Misalkan di sini, nah ini yang pertama, ini bisa jadi membentuk juga sebagai pola head and shoulders ya. Nah, ini di sini ada supportnya sebagai neckline, lalu ada resistennya sini. Nah, apabila si XAU ini di temper MH1 membentuk pola head and shoulders seperti ini. Terus dia balik lagi ke atas, mundur lagi ke atas, lalu dia drop lagi sampai ngejar si support yang di bawah ini. Nah, ini kakinya. Ini shoulders yang pertama atau bahu yang pertama, lalu ini kepalanya sebagai kepala, sebagai headnya, lalu ini sebagai bahu yang kedua, kayak gitu. Ini lebih ke forecastingnya ya. Jadi ada dua kemungkinan nih untuk penurunannya sebagai pola-pola reversal. Tadi yang pertama itu pola rising wedge, lalu yang kedua bisa jadi ini XAU-USD ini di temper MH1 membentuk pola head and shoulder seperti ini, kayak gitu. Jadi kita masih berharap untuk adanya penurunan untuk si XAU-USD ini ya. Semoga saja kita cuan lagi ya, nggak nyangkut lah. Amin. Oh, masih ada yang belum mute ya. Sorry. Ini tetap ya, ini sebagai base resistennya. Berdasarkan acuannya itu di Fibonacci ekspansi tadi, di level FE 61.8 ini. Di price 1778.50, kayak gitu. Nah, itu analisa atau forecasting manisnya ya. Maksudnya dari manisnya itu kita ya sesuai analisa, sesuai harapan, si XAU-USD ini mulai ada pembalikan untuk penurunannya, kayak gitu. Namun akun realnya Mas, ya ini punyanya Mas Stanley ya, di komputernya Mas Stanley, kebetulan webinarnya kayak gitu. Lalu, nah untuk plan B-nya atau plan pahitnya, nanti misalkan kalau kena stop loss ya, nah si level FE618 ini misalkan ketembus nih, breakout ke sini. Untuk stop loss kita kan 1781. Untuk stop loss kita, lalu dia balik lagi ke bawah untuk ngayun. Lalu dia bisa angkat lagi, lanjut ke level 100-nya di sini, kayak gitu. Jadi untuk XAU-USD ini, kalau di grup di DMAX Education Center ya, udah dibatasin untuk resikonya di 1781 kayak gini. Jadi untuk analogi pahitnya, apabila terjadi anomali market kayak gitu. Semoga saja cuan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak?
perihal XAUUSD ini. Nah, kalau di time frame M30-nya udah lumayan ada reject ya. Ada rejection untuk sellernya udah lumayan masuk, semoga saja sesuai. Oke. M30-nya lumayan cukup ideal. H1-nya masih belum close. Bentar lagi. Kayak gitu. Untuk plan dan forecasting XAUUSD ini. Ada yang mau ditanyakan? Yang menjadi dasar pair XAUUSD open position sell apa, Mas? Oke. Untuk buy limit masih berlaku ya. Buy limit di 1763 ya, 1762 ya. Nah, ini saya jawab dulu dari pertanyaan dari Pak Eko ya. Yang menjadi dasar pair XAUUSD untuk open position sell apa, Mas? Oke, kita bahas. Maksudnya mungkin ini ya, reasonnya apa gitu kan? Harus tahu juga kenapa kita entry posisi sell. Nah, ini alasannya kenapa kita open posisi sell. Yang pertama, reasonnya tuh kita perbesar dulu time frame-nya. Ini di daily. Wow. Ya, bikin lagi chartnya. Ini. Daily-nya. Nah, secara pola-pola candlestick ini di daily ini, kenapa kita entry sell di XAUUSD ini? Yang pertama, nah ini reasonnya itu. Pola candlestick di daily, nah ini yang ini nih. Ini ada cukup lumayan dorongannya ke bawah ya, sellernya, dan tembus di supportnya, kayak gitu. Dengan indikasi bahwa si XAUUSD ini akan melanjutkan penurunannya. Nah, ini kan lumayan juga dari satu candle daily. Kita bisa tarik berapa pip range-nya? 236 pip, guys. Satu candle ini. Jadi bisa kita asumsikan si XAUUSD ini di time frame daily-nya sebagai acuan pola-pola candlestick-nya itu ada dorongan kuat sellernya. Begitu tadi yang pertama itu reason yang pertama ya. Lalu reason yang kedua, di sini terdapat tadi kita udah bahas juga. Nah, terdapat di mana di sini ada area-area unfilled order. Kalau saya sih lebih sebutnya sebagai area unfilled order ya. Kenapa bisa sebut unfilled order? Di sini terdapat banyak rejection dan si harga tuh bolak-balik di area sini-sini saja, kayak gitu. Atau bisa kita sebut juga ini sebagai tadi support become resistant atau support yang menjadi resistennya, kayak gitu. Nah, ini kan sebelumnya nih jadi support kan. Setelah dia breakout, terus di sini breakout nih. Breakout. Nah, setelah harga di bawah area support ini, dia jadi acuan untuk resisten kuatnya. Seperti itu. Itu entry reason yang kedua. Kita entry sell di area support support become resistennya, kayak gitu. Lalu entry reason yang kedua terdapat di tadi kita bisa pakai
charting tools Fibonacci ekspansi ini. Nah, di sini pas banget ya. Area pantulannya tuh di level Fibonacci ekspansi 61.8 kayak gitu. Jadi ini benar-benar sebagai resisten kuatnya. Tadi juga kalau pakai penggunaan pivot ya, penggunaan pivot ini pas banget di area di level resisten pertamanya kan, kayak gitu. Bisa cek juga di kelasnya di level FN618 ini atau di price 1778.50 ini sebagai resisten pertamanya, kayak gitu. Jadi untuk penurunannya masih ada, kayak gitu. Nah, itu Pak Eko untuk entry reason kenapa kita ambil posisi sell-nya. Seperti itu. Untuk buy limit masih berlaku ya? Masih, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi, boleh? Sekarang tuh ada dari sisi fundamentalnya tuh ada release news juga ya. Forex Factory. Nah, dari sisi fundamentalnya ada release news untuk USD di unemployment claim jam 7.30 nanti ya, jam 7 setengah jam lagi. Untuk rilis news unemployment ini cenderung ke apa ya? Data pengangguran yang ada di Amerika ya. Nah, untuk forecast-nya sendiri, untuk perakiraan rilis datanya itu semoga saja positif ya, atau pengangguran di Amerika berkurang kayak gitu. Nah, ini data sebelumnya di 111.000 dan untuk forecastnya 388, jadi ada sekitar 100-an lah berkurang untuk pengangguran di Amerika. Semoga saja rilisnya positif atau membaik. Nah, impact-nya ke gold pasti akan ada penurunannya karena si USD ini ada penguatan. Kalau di grup privat masih selling nggak ini ya, belum dikasih untuk resikonya ya, stop loss-nya kalau nggak salah. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, boleh?
Oke, dari Pak Eko. Sudah berapa lama Mas trading forex-nya? Oke, kalau saya sih masih ini ya, masih belajar juga. Kurang lebih saya mendalami dunia trading forex ini atau lebih ke apa ya? Saya masih mendalami juga tentang trading saham juga. Eh, kurang lebih 3 tahun jalan lah. Saya tahu dunia finansial ini di tahun 2017-an lah. Dulu tuh sebelum ke forex tuh saya tahunya trading di option. Ada yang tahu di trading option? Misalkan contohnya di binomo, lalu binary option, nah kayak gitulah. Saya tahunya dulu trading di sana, Pak, kayak gitu. Saya masih belajar. Kita masih sama-sama belajar juga ya. Oke, masih ada potensi. Sepertinya nunggu rilis. Pernah loss nggak saat trading? Oh, pernah dong. Bahkan MC juga saya pernah, Pak. Tapi kalau ya MC masih di kisaran dikit lah. Nggak sampai ratusan juta, kayak gitu. Masih terhitung lah, masih puluhan juta. Ada floating selain di gold, guys. Bapak ibu-ibu. GBP USD tadi kita udah stop loss juga ya. Oh, ini langsung rebound. GU-nya. Euro kemarin udah sesuai. EJ, wow, EJ-nya ini naik ya. Richard-nya turun. Oke, kita cek OC. Oh, OC-nya ini udah mulai ada perlawanan dari bayarnya nih. Kurang seru ya, sepi ya kalau nggak ada Masjid Cenli, nggak ada temen ngobrol. Tapi cukup lumayan juga untuk peserta yang hadir ini 23 peserta. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan diri Bapak-bapak Ibu-ibu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, boleh? Untuk planning XAUUSD, kurang lebih seperti ini sih kalau dari saya. Tadi udah di-share juga, udah di-mappingkan juga di kelas. Lalu tadi udah saya sampaikan juga untuk perihal pahitnya nanti kita kena stop loss, seperti apa, kayak gitu. Semoga saja sih kita cuan lagi ya. Amin, amin, amin. 30. Satunya ada doji.
Teknik yang Mas dalamin itu apa? Oke. Ini pesannya direct ya, padahal langsung aja pakai kok ke all. Nggak apa-apa. Nah, kalau saya sih lebih ke price action ya. Jadi price action itu di mana kita baca pola-pola candlestick, pola-pola apa ya, chart pattern kayak gini, support resisten, supply demand kayak gitu. Kalau saya sih kayak gitu. Jadi indikator pakai, tapi nggak terlalu, istilahnya tuh nggak terlalu mendewakan indikator gitu. Kalau saya pribadi. Oke, goalnya naik lagi. Oh iya ya, dan jangan lupa juga ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk jaga lotnya, jaga money manajemennya, itu yang paling penting sekali di dalam dunia trading ini. Karena teknik atau metode trading kita sebagus apapun, seprofit apapun, probabilitasnya tetap pasti ada kalanya loss kayak gitu. Jadi sebisa mungkin si money manajemennya itu kita harus benar-benar jaga. Jangan terlalu overload, jangan terlalu over trading. Ada kalanya kita di mana kita nggak harus apa ya, trading setiap waktu gitu kan. Oke, goldnya udah mulai mendekati stop loss ya. Stop loss kita masih tetap acuannya di 1781 sebagai exit point-nya. Adapun nanti untuk kita kena stop loss, nanti tunggu aja setup berikutnya kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Hmm, BJ-nya udah mulai counter nih. Mau. Sepertinya nanti akan ada lonjakan harga di news unemployment claim nanti ya di jam 7.30. Kita tunggu aja. Semoga saja profit ya guys. Amin ya Allah. Pasti ini banyak yang pusing nih, plotting.
Semuanya sama ya, searah ya. Kita sell di XAUUSD. Atau mungkin ada yang counter, mungkin? Nggak ada ya, semuanya searah nih, sell kayaknya. Semoga saja cuan guys. Amin, amin ya Allah. Yuk, bisa yuk, 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 bisa yuk. Senam jantung biar sehat, Pak. Betul. Tapi kalau senam jantungnya terus-terusan, kayaknya rusak juga tuh jantung, Pak. Yuk, bisa yuk, bisa yuk. Yang penting SL, yang penting ada SL, jangan khawatir. Betul, Pak. Itu udah dipertimbangkan juga. Dari 3 master ya, kalau di Make Education Center itu udah sepakat dan sesuai apa ya, perbincangan gitu. Jadi diskusi dulu kayak gitu. Nah, betul Pak, risiko sudah dihitung, sudah dipertimbangkan juga. Yang paling penting itu kita bagaimana harus jaga load-nya, jaga money manajemennya kayak gitu. Mundur naik lagi. Wow. Kayak gitu. Jangan lupa sabuk pengamannya. Wih, masih lama nih kalau kita nunggu newsnya ya. Masih naik guys, goldnya. Ya, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu boleh? Oh iya, besok juga jangan lupa ya, ada momen non-farm viral, kita manfaatin juga momennya. Nanti ada live trade juga di sini. Kita cari cuan di momen non-farm viral ini ya. Ya, betul. Sama-sama, Pak. Oke, ada yang mau kita diskusikan lagi, ada yang mau ditanyakan lagi? Kita sharing santai aja ya, sambil nunggu semoga goldnya tidak kena stop loss-nya. Nih, market udah mulai liquid, udah mulai kencang.
Udah sih kalau dari saya, lebih kita masih nunggu momen di gold-nya ya. Masih ada floating di XAUSD ini, kita posisi sell. Jadi kita nggak dulu untuk tambah posisi ya. Karena di XAUSD ini udah 2 kali open posisi, semoga sesuai, semoga cuan. Ayo, ayo gold bisa, ayo. Kita sama-sama tunggu ya. Rilis newsnya 4 menitan lagi. Semoga bisa bantu ketarik lagi ke bawah sama news unemployment claim ini. Ini forecast-nya positif harusnya. Kita buka forex factory di sini ya. Nah, ada 2 ternyata, ada ISM juga nih. ISM manufaktur. Oke, 3 menit lagi menjelang rilis news. Ini harusnya lumayan ada impact-nya nih. Harusnya. Sudah ada tombol refresh juga untuk keluar data aktualnya. Dua menit lagi. Satu menit lagi menjelang rilis news unemployment claim. Lalu ada rilis news selanjutnya di jam 9 nanti ya. ISM manufaktur. Udah ada reaksi belum ke market? Belum.
30. Oke. Udah keluar datanya. Oke, positif. Ternyata sesuai ekspektasi. Coba kita cek ke marketnya. Oke, lumayan ada dorongan dari sananya ya. Yuk, bisa yuk, goalnya yuk. Alhamdulillah untuk fundamentalnya udah sesuai ya. Semoga ke marketnya juga sesuai nih. Yuk, bisa yuk. Bantu doanya guys, bantu doanya, mohon bantu doanya. Yuk, bisa. Supaya 4 masih kuat. Betul. Yuk, bisa yuk. Alhamdulillah udah mulai dorongan nih. Guys, ayo kita bantu dengan doanya, please. Lumayan udah ada reaksi juga ya. Ini masih ini ya. Pas. Yuk, ada yang udah cuan? Belum ya, semuanya masih sama sih. OP-nya di 1775 tadinya. Dan 1765, 1761, 1767 lah. Jantungnya sehat, Pak. Yuk, bisa yuk. Bisa. Jam 30-nya udah ada 2 kali rejection. 1, 2. Nah, ini juga ada doji ya, sebagai support juga. Ini tembus 177382 tembus, udah double bottom di M30 nih. Double top, sorry. Nah, ini. Pak tetap di area situ ya Pak, betul, masih sesuai setupnya ya. Adapun nanti untuk perihal nanti cut profit mungkin lebih standby aja nanti di kelas edukasinya, di kelas signalnya juga. Alhamdulillah, yuk bisa yuk. Goalnya udah lumayan terjun guys. Wow, marketnya lumayan kencang juga ya. Dari tadi pagi tinggal ngopi tetap mau turun. Ngopinya kurang banyak mungkin Pak. Kecil lagi time frame-nya, ini masih belum breakout. Nah, jadi bapak-bapak ibu-ibu juga bisa gini ya, perkecil juga time frame-nya di XAUUSD ini untuk tujuannya itu sebagai ya kita trigger lah gitu, trigger untuk entry posisi cepat kayak gitu. Kita istilahnya tuh kita curi start lah kayak gitu. Tapi semakin kecil time frame itu semakin noise-nya tuh banyak gitu. Maksud dari noise ini
pergerakannya apa ya, ngacak banget gitu, terlalu random kayak gitu. Lalu banyak juga false signalnya kalau di time frame semakin kecil. Tapi kalau M15, M30 itu lumayan lebih lah, lumayan masih bisa masuk lah kayak gitu. Tapi kalau udah di M5 atau M1 itu udah terlalu noise banget. Oke, di M15-nya trendline supportnya ini udah breakout ya, breakout. Dia udah keluar dari trendline support ini. Di sini ya udah breakout. Semoga saja sesuai guys. Amin ya Allah. Amin, yuk bantu doanya ke Bapak Ibu semuanya biar kita cuan lagi sama-sama ya. Amin amin. Tadi udah kecolongan SL soalnya di GU ya. Semoga keganti untuk hari ini. $13.36. Ada yang mau ditanyakan lagi? Amin ya Allah. Terima kasih. Amin amin amin. News yang kedua untuk USD ini ada di ISM ya, ISM Manufaktur PMI. Ini lebih ke penjualan manufaktur di sektor manufakturnya di Amerika. Impact-nya jauh. Kalau di sini, kalau secara Forex Factory ini menurut analis Forex Factory, impact-nya lumayan high impact ketimbang tadi unemployment claim. Dan untuk forecast data rilisnya ini nggak terlalu signifikan untuk perubahannya ya. Dari previousnya di 61,2 dan untuk forecastingnya 61,0, jadi selisih 2 lah. 0,2 ya, 0,2. Jadi kalau untuk ISM ini untuk rilis datanya ini kurang terlalu signifikan. Tapi kalau ini untuk unemployment claim-nya udah lumayan jatuh banget. Forecast-nya 388, ini previous-nya 400 nih pengaturannya. 400.000. Forecast-nya 388 dan aktualnya lebih kecil lagi. Jadi pengangguran di Amerika ini semakin berkurang ternyata guys. Semoga sesuai ya, semoga cuan. Yo. Oke, kita cek ke currency-nya. GU-nya nggak ada impact ternyata ke GU. Ke CAD, ke EKU masih di sana-sana aja. Tapi di SAU ini liar banget ya pergerakannya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak terasa saya menemani udah 1 jam ya. Kurang lebih saya menemani udah 1 jam nih. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, ini N30 juga udah cakep nih. Semoga aja sesuai ya. Amin amin.
breakout trend line supportnya, ini trend line bawahnya. Yuk Oke, masih ada yang mau masuk. Oke, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak, mungkin dicukupkan sekian ya untuk webinar malam ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu yang telah menyempati hadir di webinar malam ini untuk briefing ya. Kita lebih ke briefing ya untuk malam ini ya, ke briefing XAUUSD lah kayak gitu. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Nanti kita next di kelas aja ya, di grup WA untuk perkembangan di XAUUSD ini. Dan saya ucapkan terima kasih lagi dan semoga bermanfaat. Dan apabila ada ya kesalahan kata, mohon dimaklumi, saya masih belajar juga. Dan mungkin cukup sekian. Sampai jumpa, bertemu lagi di webinar berikutnya, dan bye-bye. Sama-sama Pak Rudi. Kita lanjut di kelas ya.